Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selamat petang Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi aset tak berwujud. Ini materi pengganti ya. Aset tak berwujud. Ketika kita berbicara terkait dengan aset tak berwujud, artinya bahwa aset perusahaan yang tidak memiliki wujud fisik gitu. Ini sudah disinggung di AKM 1 juga. Nah, ada beberapa karakteristik yang dimiliki oleh aset tak berwujud. Yang pertama, tidak memiliki eksistensi fisik. Lalu yang kedua, menunjukkan hak entitas, artinya bahwa milik perusahaan itu sendiri bukan merupakan instrumen keuangan dan bersifat jangka panjang. Ada klasifikasi aset tak berwujud ya. Aset tak berwujud itu diidentifikasi secara kelompok, terpisah berdasarkan pada faktor apakah aset dibangun secara internal ya di dalam perusahaan itu sendiri atau diperoleh secara individual ataupun berkelompok. Jadi internal, eksternal, individual ataupun kelompok. Lalu yang kedua, apakah keuntungan yang diharapkan dari aset tersebut terbatas atau tidak terbatas. Nah, lalu yang ketiga, apakah hak-hak dapat ditransfer atau apakah menjadi bagian substansial dalam bisnis. Nah, di dalam aset tidak berwujud, kita itu menamakan kata lainnya amortisasi. Jadi biaya yang sudah diperoleh untuk memperoleh aset tidak berwujud itu namanya amortisasi. Sedangkan di dalam aset berwujud ya, ataupun aset tetap sebenarnya seperti kendaraan, mobil dan seterusnya, itu kan aset berwujud, aset tetap. Namanya kan depresiasi ataupun penyusutan. Nah, sekarang di dalam aset tidak berwujud namanya amortisasi. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu bertanya-tanya. Nah, amortisasi aset tak berwujud itu diamortisasi selama umur ekonomisnya. Masa manfaatnya dapat ditentukan. Lalu yang kedua, aset tidak berwujud itu tidak diamortisasi selama umur ekonomisnya, yang mana masa manfaatnya tidak dapat ditentukan. Nah, yang ketiga, aset tidak berwujud yang diperoleh tidak boleh dihapuskan pada harga perolehan. Nah, kita sekarang akan masuk ke apa saja sih aset tidak berwujud itu, gitu ya. Yang pertama itu berkaitan dengan pemasaran. Apa pemasaran itu? Di dalam aset tidak berwujud ada namanya merek dagang. Setiap dagangan ataupun produk dimanapun dijualnya pasti ada namanya merek dagang. Nah, merek dagang itu dinamakan sebagai aset tidak berwujud bagi perusahaan yang memproduksi barang tersebut. Ya. Lalu yang kedua, nama dagang. Nama dagang itu dikatakan aset tidak berwujud juga.
Alfamart, Alfamidi, Indomaret, dan seterusnya. Pelanggan, itu daftar pelanggan, hubungan antar pelanggan yang sudah berkelanjutan ya dengan perusahaan. Itu juga aset tak berwujud. Artis ataupun seni, dia menghasilkan sebuah hak cipta dalam musik ya. Makanya setiap pemain musik itu dia mengklaim bahwa lagu ciptaannya. Siapapun yang melanggar hak ciptaannya maka kena sanksi gitu. Sedangkan yang keempat itu berkaitan dengan franchise, waralaba. Nah, franchise banyak dijual-jual ya di internet berkaitan dengan franchise ataupun waralaba. Contoh kita mau beli paket bisnis coklat gitu. Kita menggunakan nama orang lain. Banyak sekali ya. Franchise, waralaba, lisensi atau izin. Sedangkan goodwill itu berkaitan dengan nama baik perusahaan. Nama baik perusahaan, yaitu selisih antara aset bersih perusahaan dengan harga jual aset. Jadi misalkan harga nilai aset bersihnya 500 ya, lalu dijual menjadi 600. Jadi senilai 100 rupiah itu merupakan dinamakan goodwill. Tapi kalau kebalikannya, asetnya 600 tapi dijual 500, selisih 100 rupiah namanya badwill. Goodwill itu nama baik, badwill itu nama buruk ya. Itu nanti ada contoh soalnya selanjutnya. Nah, yang selanjutnya teknologi, paten produk dan paten proses. Nah, lanjut Bapak Ibu. Merek dagang dan nama dagang dapat diperbaharui secara terbatas oleh pemakai. Asli untuk periode setiap tahun 10 tahun. Nah, kos ya. Kos ataupun biaya untuk memperoleh merek dagang atau nama dagang dikapitalisasi. Nah, jika merek dagang atau nama dagang dikembangkan oleh perusahaan, semua biaya langsung kecuali biaya riset and development dikapitalisasi. Contoh-contohnya daftar iklan, pelanggan, hubungan ataupun rute pelanggan diamortisasi selama masa manfaatnya. Nah, hak cipta ini berkaitan dengan hak cipta. Hak cipta dipakai selama umur penciptanya ditambah 70 tahun. Hak cipta dapat dijual, tapi tidak dapat diperbaharui. Hak cipta itu diamortisasi sepanjang masa manfaatnya. Nah, kos untuk memperoleh hak cipta dikapitalisasi. Nah, dan biaya riset dan pengembangan yang terlibat dalamnya dibebankan pada saat terjadinya. Yang selanjutnya berkaitan dengan kontrak waralaba dan lisensi ya. Waralaba ataupun franchise ya merupakan perjanjian kontraktual dengan kondisi franchisor itu orang yang menjual namanya. Contoh misalkan saya mendirikan perusahaan franchise dengan nama coklat. Nah, lalu ada orang, nah itu dinamakan orang pendirinya franchisor. Sedangkan ada orang yang mau membeli nama saya, penyewa, yaitu saya mau usaha dengan merek dagang Anda coklat itu karena laris. Dinamakan franchise. Nah, dalam hal itu memberikan hak untuk menjual produk atau jasa tertentu ya tadi. Jadi misalkan Anda Bapak Ibu ya searching aja di Google mau
paket usaha gitu misalkan. Saya nggak ada sponsor dan seterusnya ya. Tapi kalau ini sebagai contoh misalkan paket usaha apa aja. Gitu. Nah, maka Anda itu dikatakan franchise. Nah, sedangkan franchisernya itu orang yang menjual itu kepada Anda. Nah, hak-haknya itu memberikan hak untuk memanfaatkan merek dagang. Jadi Bapak Ibu itu memanfaatkan merek dagang mereka karena sudah terkenal. Jadi Anda menggunakan jasa mereka itu karena merek dagangnya sudah terkenal, sudah dikonsumsi oleh lapisan masyarakat, gitu. Tapi kalau kita mulai dari nol, belum tentu laku produknya, belum tentu berhasil. Tapi kalau udah berhasil, hasilnya luar biasa. Banyak sekali makanan yang di-franchise-kan. Gitu. Ya. Yang ketiga itu memberikan hak untuk melakukan fungsi tertentu dalam area geografis tertentu. Ya, biasanya menentukan lokasi, jarak sekian ratus meter maka bisa mendirikan. Gitu. Begitu. Jadi dinamakan franchise. Bisnis yang sangat populer franchise. Dan keuntungannya lumayan besar itu dengan sistem franchise. Misalkan paket bakso balungan ataupun paket coklat ataupun paket es krim itu harganya sampai puluhan juta, padahal kalau misalkan kita bikin seperti itu nggak sampai puluhan juta, 3 juta pun udah jadi sebetulnya. Tapi kalau dipaketkan, dibisniskan sampai 10 sampai 15 itu bisa terjual. Silakan Bapak Ibu kalau mau berbisnis itu boleh-boleh saja. Oke, kita lanjut. Nah, waralaba dan lisensi selama berlangsung ya, selama waktu tertentu, selama periode waktu yang tidak terbatas. Nah, asalkan makanan itu tren gitu ya, laku terus, waktunya tidak terbatas. Biaya waralaba selama waktu tertentu diamortisasi selama umur waralaba. Nah, waralaba selama periode yang tidak terbatas dicatat pada kos dan tidak diamortisasi. Nah, pembayaran tahunan untuk waralaba dibebankan. Karena kan ketika kita membeli nama ataupun merek dagang orang lain pasti dibebankan biaya. Nah, biaya itu akan diamortisasi. Banyak sekali ya. Nah, berkaitan dengan paten ataupun produk dan paten proses, memberikan hak eksklusif kepada pemegangnya selama 20 tahun, kos pembelian paten dikapitalisasi. Nah, itu ya, kos untuk meneliti dan mengembangkan paten dibebankan pada saat terjadinya. Paten diamortisasi lebih pendek dari umurnya, 20 tahun atau umur ekonomisnya. Biaya hukum yang dikeluarkan untuk mempertahankan paten dikapitalisasi. Nah, itu kita bahas lagi berkaitan dengan goodwill. Nah, goodwill itu merupakan aset yang paling tidak berwujud, tidak kelihatan gitu ya, tidak kelihatan. Nah, goodwill hanya dapat dijual dalam bisnis. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bermain logika. Ya, karena akuntansi itu berkaitan sama logika. Gini, Bapak Ibu mendirikan sebuah perusahaan. Kita sebut saja perusahaan yang bergerak dalam bidang apa? Besi. Jadi menghasilkan besi. Ketika Bapak Ibu mendirikan perusahaan tersebut, itu menghabiskan dana 50 juta. Gitu. Menghabiskan dana 50 juta karena bisnis yang udah dijalankan sudah berjalan cukup lama, 5 tahun, dan bisnis tersebut berjalan dengan sangat lancar. Maka ketika asetnya itu dijual, perusahaannya itu dijual, laku menjadi 100 juta.
harga pasarnya itu 50 juta tapi dijual menjadi 100 juta. Nah, jadi selisih antara harga aset dengan harga jual aset gitu ya, dengan nilai aset, maka itu dinamakan goodwill gitu. Jadi goodwill-nya ada 50 juta tadi. Goodwill hanya dapat dijual dalam bisnis, melekat ya pada bisnis itu sendiri. Goodwill adalah kelebihan. Nah, ini cost, harga beli atas jumlah harga yang ditetapkan, aktif berwujud dan tidak berwujud bersih. Jadi secara logikanya tadi yang sudah saya sampaikan. Gitu. Ini teorinya. Goodwill memiliki usia tak terbatas dan tidak diamortisasi. Iya, tidak terbatas. Selagi perusahaan itu berdiri berapa puluh tahun pun dan masih tetap berjalan lancar perusahaan itu, maka goodwill-nya tetap ada. Tapi kalau misalnya perusahaannya bangkrut, pasti tidak ada goodwill, adanya itu badwill. Badwill itu kerugian. Namanya perusahaannya itu udah jelek. Nah, goodwill pembelian diakui hanya bila semua bisnis dibeli. Ya, jadi perusahaan itu mengakui goodwill apabila dijual semuanya perusahaannya. Gitu. Tapi kalau misalkan setengah-setengah tidak bisa. Gitu. Penilaian awal goodwill, kelebihan harga pembelian di atas nilai wajar aset bersih yang diperoleh. Penghapusan goodwill, goodwill yang diperoleh yang memiliki umur tak terbatas dan seharusnya tidak diamortisasi hingga terjadinya penurunan nilai. Pengujian penurunan nilai seharusnya dilaksanakan paling tidak setiap tahun. Jika terjadi penurunan nilai, kerugian harus dicatat. Ada juga goodwill negatif. Namanya apa? Namanya badwill. Badwill itu kebalikannya tadi. Jadi perusahaan mendirikannya itu 10 juta, 50 juta, tapi dijualnya menjadi 40 juta. Nah, di sana ada badwill namanya. Gitu ya. Ini contoh soalnya ada. Contoh soal berkaitan dengan goodwill. Nah, perusahaan A itu memiliki total aset. Total aset itu aset secara keseluruhannya itu 1.200 dolar ya. Total hutang memiliki 200 dolar. Total modal 650 dolar ya. 650 dolar. Nah, maka net aset itu dari mana? Net aset itu 1.200 dolar dikurangi 200 dolar, maka ketemunya net aset 1.000 dolar. Jadi ketika kita mau mencari goodwill, itu total aset dikurangi total hutang, maka ketemunya net aset, ya, aset bersih. Nah, ini perusahaan A itu ya, Bapak Ibu, memiliki aset bersih senilai 1.000 dolar. Ini net aset 1.000 dolar. Nah, jadi 1.200 dikurangi 200, maka ketemu 1.000 dolar. Nah, ada keterangan perusahaan B membeli perusahaan A ya. Perusahaan B itu perusahaan B membeli perusahaan A, ini perusahaan A. Senilai 1.200. Nah, jadi net asetnya 1.000 dibeli 1.200. Ada selisih 200 rupiah ataupun 200 dolar. Ya. Jadi aset, kita menjurnalnya aset itu 1.200, ada goodwill 200. Nah, ini goodwillnya 200 dolar. Kas 1.200 dan liabilitas utang itu ya 200. Nah, jadi begini, Bapak Ibu, untuk mengakui goodwill, perusahaan A menjual asetnya, menjual perusahaannya kepada perusahaan B, di mana perusahaan B itu mencatat goodwill perusahaan A itu senilai 200. Nah, kenapa kok bisa ada goodwill? Karena perusahaan A itu dia bisnisnya berjalan dengan lancar. Ya, contoh kasus seperti Unilever. Sangat berkembang pesat, maka harga sahamnya sangat tinggi sekarang. Dulunya itu sangat murah harga sahamnya, sekarang udah berapa? Udah 46.000 ya per lembar. Dikali satu lot
luar biasa tingginya. Begitu. Begitu, Bapak Ibu, untuk pertemuan pada tang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.